Hmm. Perkenalkan, nama saya Alam Gufandi Syah dengan NIM 11S23 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekspresi rekursif yang dimana tujuan praktikum ini untuk membuat tipe bentukan list yang elemennya dapat bertambah maupun berkurang. Sehingga sedemikian muncul eh, konstruktor, selektor, operator, dan predikat. Nah, yang pertama untuk realisasi konstruktornya di sini terdapat realisasi konstruktor ada konsol EL yang ini untuk menghasilkan sebuah list dari L, L dan E dengan E ini sebagai elemen terakhirnya. Sedangkan konsol B sama juga seperti konsol konsol A, yang konsol tapi parameternya berbeda L dan E yang tujuannya sama. Yang kedua realisasi selektor yang dimana first elemen mengembalikan elemen pada list pertama. Eh, contohnya input contohnya 1, 2, 3, maka first elemen itu akan menjadi satu atau output yang keluar adalah satu. Selanjutnya tailist ini mengembalikan list elemen pertama pada list else tanpa elemen pertama. Contohnya jika dia list kosong dia akan mengeluarkan list kosong. Contohnya 1, 2, 3 akan mengeluarkan output 2 dan 3. Selanjutnya list elemen kalau list elemen mengembalikan list terakhir list L. Jika ini 1, 2, 3, contohnya 1, 2, 3, maka eh, yang menjadi last elemennya itu 3 output. Output yang keluar adalah 3. Oke. Selanjutnya headlist. Headlist mengembalikan list tanpa elemen terakhir list. Misalnya 4, 5, 6. 4, 5, 6 eh, akan mengeluarkan 4, 5, 6. Di sini dibilang tanpa elemen terakhir list, maka dia menjadi 4, 5 yang menjadi outputnya. Selanjutnya midlist. Kalau midlist mengembalikan midlist menghasilkan list elemen terakhir yang berada di tengah. Eh, Misalnya kalau dia elemen kosong, sehingga dia mengeluarkan mengeluarkan output elemen kosong, list kosong. Kalau dia terdapat satu, ini contoh yang pertama, contoh kedua. Kalau dia terdapat satu elemen dalam list, dia akan mengeluarkan satu elemen dalam list. Oke. Selanjutnya kalau dia bilangan ganjil, selanjutnya kalau dia list ganjil, list yang elemennya terdapat jumlah elemen ini ganjil, sehingga membuat nilai tengahnya itu adalah 2. Kalau dia list dengan jumlah genap, sehingga yang menjadi nilai tengahnya itu eh, nilai 2 dan 3. Selanjutnya ada NB elemen menghitung jumlah list elemen
di mana contohnya ini menghitung jumlah elemen list 0 jika kosong. NB elemen menghitung jumlah jika dia elemen kosong, maka jumlah elemennya itu 0. Oke. Di sini menghitung jumlah list elemen. Selanjutnya concat menghasilkan konkatenansi dua buah list dengan list L2 sudah L1. Sehingga sedemikian contohnya 2, 4, 5 sebagai list 1 dan L2, L2, 1, 3, 7. Nah, menjadi konten mixingnya itu menjadi 2, 4, 5, 1, 3, 7, 3, 7. Oke. Selanjutnya, refer list memberikan list yang merupakan elemennya adalah kebalikan dari list asal. Dimana kalau dia terdapat elemen list 1, 2, 3. Sehingga sedemikian kalau dia di reverse akan menjadi mengeluarkan output 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya matrix. Matrix ini kalau dia kalau matrix kalau dia list elemennya kosong sehingga menghasilkan nilai maxnya itu 0. Kalau dia contohnya listnya 2, 4, 6, 8, maka nilai elemen list yang paling besar itu 8. Eh, Selanjutnya elemen ke n. Hmm, elemen ke n. Hmm, Elemen ke n ini di mana elemen ke n untuk memberikan nilai elemen pada posisi n di list L ukurannya harus lebih besar atau sama. Misalnya n ini, ini sebagai nilai nilai elemen ini sekali ya. Hmm, ini sebagai nilai elemen yang bakal kita cari. Sedangkan hanya ini sebagai list A sebagai list hanya sebagai list harusnya ini yang berdua harus nilai list A harus lebih besar dari jumlah dari elemen n, karena uh, kita misalkan nilai list A itu memiliki 3 elemen 1, 2, 3, ya mungkin n yang diminta itu elemen keempat, sehingga nilai yang dihasilkan itu false ataupun tidak ada.
Selanjutnya sumlis. Sumlis ini menghasilkan nilai total dari yang terdapat pada nilai list. Jadi ya, contohnya 1, 2, 3 maka menghasilkan nilai total dari elemen list ini adalah 6. Begitu. Selanjutnya average menghasilkan nilai rata dari elemen terdapat pada list L. Nah, di sini saya menggunakan sumlist. Sumlist adalah jumlah dari semua elemen yang terdapat dalam satu list. Yang NB elemen adalah jumlah suku. Ini menghitung jumlah elemen list. Berapa jumlah elemen pada list. Nah, selanjutnya appearance list. Oh, udah. Isempty. Selanjutnya isempty adalah benar jika list kosong. Jika dia list kosong, maka dia akan menghasilkan 0, mengeluarkan output boolean itu true. Jika dia list kosong akan menghasilkan true. Jika dia list berisi, dia akan menghasilkan nilai false. Selanjutnya is only element ini jika di dalam list itu terdapat hanya satu elemen dalam list, sehingga kalau dia terdapat satu elemen dalam list dia akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya is equal adalah membandingkan jika L1 sama dengan list L2. Kita hapus dulu is equal. Di sini untuk nilai dari membandingkan list L1 dengan L2, dia mencek 1, 2, 3 sebagai L1, sebagai list 1, dicek dengan 1, 2, 3. Di sini dicek apakah nilai list L1 apakah sama dengan nilai list L1, apakah sama dengan nilai list pada L2. Selanjutnya is member adalah jika benar is member mengecek nilai elemen dari list. Contohnya 5, 7, 8. Kemudian di sini kita misalkan, kalau dia minta nilai input pada list member itu ada 5, sehingga dia menghasilkan true. Karena nilai list A yang terdapat elemen 5 ada di list A. Sedangkan kalau dia false, list A diminta 9, sedangkan elemen pada list A ini terdapat elemen 9, sehingga menghasilkan nilai false. Selanjutnya isPris adalah benar. Di sini isPris untuk mengecek nilai uh, untuk mengecek nilai X sebagai elemen pertama. Misalnya 1, 2, 3, apakah benar nilai elemen pada list A ini adalah apakah benar nilai elemen 1 pada list A ini apakah benar nilai isPris ini adalah nilai elemen pertama pada isPris. Kan di sini nilai elemennya 1, sehingga dia menghasilkan true.
Sedangkan kalau dia di input 2, nilai list 2. Sedangkan ini bukanlah is freeze karena dia bukan elemen yang pertama, sehingga menghasilkan nilai false. Kita turunkan islas. Di sini terdapat islas. Islas ini untuk mengecek apakah nilai x adalah elemen terakhir. Nilai x islas ini untuk mengecek apakah elemen x adalah elemen terakhir. Sama seperti yang di atas. Kalau misalnya ini 321, kemudian di input ini di input elemen di input 1, apakah benar nilai elemen A adalah sebagai elemen terakhir adalah 1, sehingga menghasilkan nilai true. Sedangkan kalau dia 3, dia bukan elemen terakhir, yaitu adalah elemen is-freeze atau elemen pertama, maka dia menghasilkan nilai false. Lalu selanjutnya NB elemen ini hanya untuk mengecek nilai pada jumlah elemen. Misalnya, ini yang hampir sama juga dengan is equal, cuma berbeda dengan sedikit. A, B, C, B, C, D. NB elemen ini hanya mengecek jumlah elemen. Jumlah elemen itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau jumlah elemennya sama, sehingga menghasilkan dia nilai false, nilai true. Kecuali kalau dia ada di sini. Elemen E, dia akan menghasilkan false. Selanjutnya is reverse ini di sini hanya untuk mengecek list, misalnya A, B, C, kemudian dicek is reverse hanya untuk mengecek list. Misalnya list 1 sebagai ABC dan list 2 adalah CDA, CBA. Ini kan reverse dari list 1. Reverse list 2 ini adalah reverse CL1. Kalau jadi seperti ini, sehingga menghasilkan nilai output true. Selanjutnya is elemen KN ini untuk mengecek list N seperti ini contohnya. 1, 2, kita pakai 1, 2, 3. Yang nilai X nya kita misalkan itu 3. X berada pada sisi L. X ini adalah elemen pada list L. Ini adalah list 1. Ini adalah list ke bawah. Nah, yang X itu kita kasih X pada elemen list L itu kita kasih 3. Sedangkan N
N ini adalah di posisi yang kedua. N kita kasih phone. Jadi, sehingga dia akan menghasilkan, sehingga dia akan mengecek nilai integer apakah benar 1, 3, 2 ada is elemen ke n. Kalau dia benar, dia enggak, sehingga menghasilkan nilai true. Selanjutnya get get list from input ini untuk mengubah semua integer, mengubah semua integer-integer yang diinput menjadi list. Misalnya integer yang diinput adalah 2, sehingga output yang keluar menjadi list 2. Nah, selanjutnya ada di sini totalis. Totalis adalah untuk read element ini untuk membaca input output yang kita punya. Input output dari sini semua, dari fungsi-fungsi yang telah tersebut. Di baris pertama, di sini dikatakan, misalkan nilai input yang kita kasih itu 2, maka totalisnya, wah, jelek kali tulisan itu. Totalis list pertama akan diubah menjadi, kita input 2 sebagai integer, dan nilai totalis akan diubah menjadi list pertama, maka dia akan menjadi list 2. Nah, begitu juga dengan list 2, sedangkan uh, E, N1, N2, X1, X2, ini meminta inputan kita. Kita misalkan inputan kita 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini terdapat LED console. Di sini terdapat LED console EL1 pada fungsi ini menghasilkan jumlah list, membalikkan elemen pada EL1 dan konsol B L1E. Ini berbeda. Tujuannya sama, tapi parameternya berbeda. Dan konsol B itu menggunakan reverse. Sedangkan di sini terdapat string line untuk membaca dan menjalankan program yang kita inginkan. Kemudian saya akan mencoba untuk menjalankan. Yang output itu
tiga, satu, dua, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, dua, dua, tiga, tiga. Nah, sehingga menghasilkan nilai yang sama pada outputnya. Demikian presentasi saya. Terima kasih.